7 creepypasta teraneh dan terseram part 30. Yang pertama, The Darkness. Di awal, ada sekawan bernama Oscar dan Rumble yang sedang bermain survival bersama dan sudah memiliki rumah yang lumayan besar. Saat itu, Rumble sedang pergi mining, jadi Oscar sendirian di rumah. Karena Oscar adalah orang yang sangat suka dengan painting, jadi dia memasangkan painting untuk yang kesekian kalinya di dinding rumahnya. Dan kali ini, gambar yang ia pasang adalah gambar Wither. Beberapa saat kemudian, ketika Oscar menumbuhkan rumput di sekitaran rumahnya, Rumble datang ke rumah. Kemudian Oscar mengajak Rumble untuk memperlihatkan paintingnya kepada Rumble. Karena menurut Oscar, gambar Wither adalah gambar yang paling bagus. Beberapa menit kemudian, Rumble izin off untuk main Mobile Legends. Jadi dia pun keluar dari world-nya Oscar. Karena Oscar kekurangan iron dan coal, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya ke bawah tanah. Namun ada keanehan saat Oscar pulang. Di dalam ruang tamu rumahnya, dia melihat tiba-tiba ada 3 kepala Wither. Awalnya Oscar sedikit aneh dengan hal itu. Namun ia mengambilnya dan memasukkannya ke chest. Kemudian ia lanjut mining dan Oscar berhasil menemukan 2 diamond. Namun saat diambil, anehnya malah ngedrop coal. Oscar mulai merasa ada banyak hal buruk yang menimpanya dan berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan kepala Wither yang aku temukan sebelumnya? Setelah itu Oscar pulang ke rumah untuk menaruh coal-nya di chest. Tapi setelah Oscar melihat ke chest, ada 4 soul sand dan 3 kepala Wither yang bentuknya seperti seolah-olah ingin mengsummon Wither. Di situ dia kaget dan melihat-lihat keluar mencari siapa yang iseng melakukan hal tersebut. Setelah itu, dia pun membawa 4 soul sand dan 3 kepala Wither itu ke dalam goa yang agak luas. Lalu memasangkan soul sand dan kepala Wither-nya untuk disummon. Tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Namun saat dia nggak sengaja menekan F5, tiba-tiba dia melihat kepalanya sudah berubah menjadi 3 kepala Wither. Dan yang lebih anehnya lagi, pondasi Wither yang sudah dibentuknya tadi juga menghilang. Karena takut, dia pun segera kabur ke rumah. Namun saat hampir sampai ke rumahnya, tiba-tiba tangannya menghilang dan health bar-nya menjadi sangat banyak. Dan saat ia memencet F5, ternyata Oscar sudah berubah menjadi Wither. Di situ dia kebingungan dan hal yang dilakukan setelahnya hanya berkeliling gak jelas. Merasa hal ini sangat gak masuk akal, jadi dia mencoba mengirim email ke Mojang. Tapi sayangnya sampai detik ini, Oscar belum mendapatkan jawaban dari Mojang. Yang kedua, Underworld. Ada seorang player Rusia bernama Marshall yang bermain Minecraft Survival dan spawn di biome forest. Di awal, yang dia lakukan adalah mengambil beberapa pohon dan membuat pickaxe. Beruntungnya, tempat spawnnya dekat dengan goa. Jadi ia pergi ke goa dan mengambil beberapa resource penting. Di saat sedang mengambil coal, tiba-tiba ada zombie yang menyerang. Hal yang normal. Namun beberapa saat kemudian, keanehan muncul. Di mana saat dia sedang mining, ada yang memukulnya. Namun itu bukanlah zombie ataupun hostile mob lain. Kalau dilihat lebih jelas, seperti ada sesuatu yang tiba-tiba menghilang. Memukulnya. Namun itu bukanlah zombie ataupun hostile mob lain. Kalau dilihat lebih jelas, seperti ada sesuatu yang tiba-tiba menghilang. Dan keanehannya tidak sampai di situ. Tiba-tiba saja ia terkena poison selama 1 detik, padahal tak ada apapun di sekitarnya. Karena merasa merinding, Marshall keluar dari goa itu dan segera membuat rumah untuk tempat berlindung. Tapi karena ada skeleton yang menyerang dan kekurangan batu, ia kembali lagi ke goa. Ketika sedang mengambil batu, tiba-tiba ada zombie yang muncul tersambar petir. Melihat hal itu, Marshall pun kabur.
Singkat cerita, ia telah membuat rumahnya, hingga tak terasa sudah pagi hari. Tapi anehnya, tiba-tiba saja ada petir yang muncul lagi, tapi kini di rumahnya. Saat ia mengecek ke dalam rumahnya, tiba-tiba saja ada charge creeper di situ. Marshall pun memancing charge creeper itu menjauh dari rumahnya dan meledak di dekat Marshall. Untungnya itu tidak membunuhnya, hanya membuatnya sekarat. Dia pun kembali ke rumah untuk mengambil makanan dan mengisi darahnya. Namun ternyata Marshall tidak memiliki makanan apapun. Jadi dia pun memburu hewan di sekitar. Namun setelah memburu hewan, Marshall kaget. Kini semua blok rumahnya berubah menjadi soul sand. Saat masuk ke rumahnya, tiba-tiba ia terkena efek poison dan juga hunger yang membuatnya panik dan kabur meninggalkan rumahnya. Ia pun kabur sejauh mungkin dari rumahnya. Namun ia dikejutkan lagi oleh penemuan biome Soul Sand Valley di Overworld. Di situ Marshall menelusuri biome itu dan menemukan keanehan di mana ada banyak squid yang melayang-layang. Di malam harinya, dia juga menemukan sebuah ruin portal di dekat biome Soul Sand itu. Marshall mendekati ruin portal itu dan menambal obsidiannya, lalu membuat flint and steel dan menyalakannya. Awalnya dia sedikit terkejut dengan portalnya yang transparan, namun dia tetap masuk ke dalamnya. Saat berada di Nether, anehnya Marshall malah menemukan keberadaan air. Tapi saat airnya disentuh, ia malah terbakar. Setelah berjelajah lebih lanjut, ia menemukan ada lubang di situ. Saat ia mendekati lubang itu dan melihatnya, tiba-tiba saja dirinya tersedot oleh lubang itu dan membawa dirinya ke The End. Dan hal yang anehnya lagi, di The End itu tidak ada Ender Dragon maupun Enderman. Bahkan tidak ada End Crystal. Yang ada hanya sebuah entity yang menjumpscare-nya dan membuat layarnya menjadi putih. Apa? Yang ketiga, The Haunted Carnival. Ada dua orang player bernama Don dan Hank sedang mengeksplor sekitaran world-nya. Kalau dilihat lebih teliti, ada yang aneh dengan biome yang mereka temukan. Terdapat banyak podzol di sekitar biome itu. Mereka pun sampai bingung pada saat itu. Mengira itu adalah bug, jadi mereka memakluminya. Namun ternyata mereka lupa membawa kompas dan tidak mengingat koordinat rumah. Alhasil mereka tersesat di biome itu. Ketika sedang mencari jalan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Sedikit ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka menganggap biome itu adalah biome angker. Mereka juga tidak menemukan satupun mob yang ada di biome itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan ada es yang tidak meleleh. Ketika Hank menekan F3, mereka baru tahu bahwa nama biome itu adalah biome Carnival. Padahal di Minecraft tidak ada biome itu. Dan saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja air di biome itu membeku. Padahal mereka tidak lagi berada di biome-biome bersalju. Penasaran dengan hal itu, mereka mencoba menjelajahi biome tersebut. Selang beberapa menit, mereka terkejut karena telah menemukan danau besar yang di tengahnya terdapat Ocean Monument di biome itu. Tanpa pikir panjang, Hank langsung loncat ke bawah air. Di saat yang bersamaan, langitnya tiba-tiba menjadi malam. Dan jika dilihat lebih teliti, bintang di malam itu juga tidak bergerak. Merasa tempat itu berhantu dan dikutuk, jadi mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika sedang menjelajahi biome itu, mereka menemukan ada bangunan di kejauhan. Mereka mencoba untuk menghampiri tempat aneh itu, dan di situ terdapat armor dengan kepala skeleton. Dan juga sebuah labirin Haybil. Di labirin Haybil itu, mereka menemukan dua sign yang bertuliskan pintu masuk labirin jerami.
Karena tertarik, mereka memutuskan untuk memasuki labirin itu. Tapi sebelum itu, mereka ingin melihat sekitaran terlebih dahulu. Di situ mereka melihat ada kursi listrik yang nampaknya berfungsi untuk menyiksa. Don dan Hank juga menemukan babi di dalam sebuah lukisan, dan hal aneh lainnya, seperti kepala yang ada di kotak kaca, villager yang terbalik, zombie gepeng, kuburan yang kepala mayatnya nongol ke atas, dan juga tengkorak seseorang yang dibekukan. Setelah berkeliling lumayan lama, mereka pun memasuki labirin jerami itu. Mereka memasuki labirin itu dan melihat-lihat isi di dalamnya. Namun ternyata isinya sangat membosankan. Setelah menyusuri labirin itu, akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari labirin itu. Namun anehnya, mereka tidak bisa keluar karena ada barrier yang menghalangi. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara dengung yang kencang dan terteleport ke sebuah kursi listrik dan tidak bisa bergerak. Kemudian ada seseorang yang menekan lever. Dan terdengar dari suaranya sepertinya mereka disiksa di kursi listrik yang mereka temui sebelumnya. Yang keempat, Dread Menace. Seorang player bernama Brian sedang bermain Minecraft dan baru aja selesai mining. Saat itu, ia baru aja mendapatkan diamond, lalu membuat diamond sword, setelah itu memutuskan untuk membuat wheat farm. Karena hari sudah malam, jadi Brian memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, Brian pergi mengeksplor world-nya menggunakan bot. Namun ada keanehan yang tidak disadari oleh Brian pada saat itu, di mana ada penampakan sesosok entity yang sedang berdiri di sebelah pohon ketika Brian sedang mengeksplor menggunakan bot. Malam harinya Brian masih saja mengeksplor world-nya, dan ia menemukan ada lautan hijau. Penasaran dengan hal itu, ia pun mengeksplor lautan itu menggunakan bot. Beberapa saat kemudian, Brian menemukan ada pulau tak berpenghuni dan pohon yang gak pernah dilihatnya di Minecraft. Namun ketika ingin menebang pohon itu, tiba-tiba botnya Brian jalan sendiri. Di situ Brian tetap memberanikan diri dan menebang pohon tersebut. Ternyata pohon itu bernama pohon sorbus. Setelah beberapa menit berjalan di pulau itu, Brian menemukan rumah aneh yang ada di laut. Namun tempat itu lebih terlihat seperti markas rahasia dibanding rumah. Dia pun melihat-lihat ke dalam rumah itu, ternyata di dalam situ juga terdapat sebuah jalan ke bawah. Di situ ada labirin. Dan saat Brian sedang berjalan-jalan menyusuri labirin itu, ia terkena jump scare oleh penjaga markas tersebut. Yang ternyata penjaga tempat itu adalah makhluk halus yang bisa menembus dinding labirin tersebut. Takut dan khawatir dengan hal itu, ia pun langsung keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di rumah, pandangan Brian langsung mengarah ke wheat farm-nya yang tak kunjung tumbuh. Namun saat Brian mengeceknya, tiba-tiba saja wheat-nya menghilang dan muncul banyak api di sekitar farm-nya. Karena panik, ia pun pergi tidur. Namun ketika tidur, crafting table di rumahnya tiba-tiba bergerak sendiri. Tapi saat dia bangun, crafting table itu kembali ke posisi semula. Merasa ia tadi hanya berhalusinasi sesaat, jadi ia melanjutkan tidurnya. Untuk memastikan kejadian kemarin asli atau enggak, jadi dia mengecek lagi tanamannya di pagi hari. Dan anehnya, tanaman wheat-nya kembali normal. Setelah itu dia berniat untuk masuk ke rumah lagi untuk mengambil sesuatu. Tapi dia malah mendengar suara kuntilanak dari pintu kayunya. Karena takut, jadi Brian memutuskan untuk pergi mining saja. Namun ketika ia baru saja mau mining, Brian melihat kalau ada blok ore yang hilang di situ. Padahal Brian yakin ada blok coal ore di situ. Karena sudah muak dengan keanehan yang dialaminya, ia kembali lagi ke atas dan keluar rumahnya. Tapi dia malah melihat sesuatu di kejauhan. Yang kelima, Asbov the Destroyer.
ada seorang player bernama George yang diajak Harry untuk masuk ke server Minecraft alumni SMP-nya Harry. Saat itu, di server itu ada sekitar 15 player. Di situ George dan Harry baru saja menyelesaikan pembuatan rumah kapal mereka. Beberapa saat kemudian, komputer mereka mendadak mati. Setelah George dan Harry menyalakan lagi komputernya, mereka melihat tulisan di servernya adalah "This is the end", ditulis dengan terbalik. Setelah itu, mereka join lagi ke server. Di situ Harry bercerita kalau komputernya mati karena colokan komputernya lepas dari sambungan listrik. George pun juga mengalami hal yang sama. George sampai bingung dengan hal tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, mereka tidak menemukan adanya satupun player yang join ke server. Seolah-olah servernya mendadak sepi dan hanya menyisakan mereka berdua. Kemudian mereka menjelajah sekitar dan melihat-lihat apakah semuanya normal. Namun saat mereka kembali, mereka menemukan sign di rumah mereka, bertuliskan "Beware" yang ditulis terbalik juga. Ketika George dan Harry mau pergi dari rumahnya, Harry melihat sesuatu di atas pohon. Seperti ada seseorang dengan skin yang warnanya berubah-ubah. Ketika mereka pergi menyusuri hutan, mereka melihat ada cewek bernama Lucy yang sedang bersedih karena temannya baru aja diculik oleh sesosok entity glitch. Mereka pun memutuskan untuk tetap berjalan bersama supaya mereka aman dari ancaman entity tersebut. Lalu Harry melihat entity glitch itu lagi yang sedang membawa temannya Lucy. Lantas mereka pun mengejarnya. Tapi sayangnya mereka malah kehilangan jejak entity itu, sehingga mereka memutuskan untuk pergi mencarinya ke bukit saja. Saat di atas bukit, Lucy juga bercerita kalau sebelumnya komputernya juga mati karena colokan komputernya terlepas dari sambungan listrik, yang artinya mereka telah mengalami kejadian yang sama. Beberapa menit kemudian, saat George mengecek ke sekitar bukit, entity itu menampakkan dirinya kepada George. Namun entity itu langsung kabur ke bawah air. Harry di situ tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk melompat ke air untuk mencari keberadaan entity tersebut. Tapi tak lama kemudian, George dan Lucy malah melihat Harry diculik dan dibawa pergi oleh entity itu. Dan sejak Harry diculik, Harry tidak pernah mengecat lagi. Karena hari sudah mau malam, George dan Lucy memutuskan mencari tempat perlindungan sementara agar mereka aman dari bahaya. Dan mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam goa kecil. Di dalam goa kecil itu, mereka mulai bercerita tentang kehidupan pribadi mereka, seperti sedang PDKT di dalam game. Pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam goa kecil. Di dalam goa kecil itu, mereka mulai bercerita tentang kehidupan pribadi mereka, seperti sedang PDKT di dalam game. Dan bahkan mereka juga ingin bertemu di kehidupan nyata, karena ternyata rumah mereka saling berdekatan. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, entity glitch itu muncul, lalu menghampiri George dan Lucy dan merusak layar mereka berdua. Untungnya mereka masih baik-baik aja. Hanya saja layar monitor mereka mendapat sedikit kerusakan di ujung. Dan server Minecraft alumni SMP-nya Harry, world servernya mendadak rusak dengan keadaan seluruh world-nya dalam keadaan terbalik. Dan juga world-nya sedikit ngeglitch. Yang keenam, The Void Lord. Di awal ditunjukkan seorang player bernama Royce yang sedang berada di rumahnya dan sedang memasak daging untuk makanan. Di malam hari, ia memutuskan untuk berkeliling di sekitar rumahnya untuk mencari hostile mob. Tapi malah nggak sengaja menemukan village yang ternyata berada di dekat rumahnya. Di situ Royce sedikit melihat-lihat village-nya. Kemudian memburu zombie dan mengambil beberapa berry, lalu pulang dan tidur. Saat paginya, anehnya tiba-tiba banyak sekali hostile mob di sekeliling rumahnya. Padahal saat ia kembali tadi malam, tidak ada satupun hostile mob di sekitar rumahnya. Setelah membunuh hostile mob itu,
Royce pergi ke village dan mengambil pumpkin. Royce juga melihat ada iron golem yang nyangkut di sebuah pohon. Di village itu juga terdapat beberapa villager seperti village pada umumnya. Setelah mencuri isi chest di village itu, ia pun lanjut ke goa mengambil beberapa kol dan berjelajah asik di goa sembari mencari or-or. Singkat cerita, ia pulang ke rumah pada malam hari, lalu memasak or-or yang telah didapatkannya. Karena sudah tengah malam, Royce pergi tidur. Namun saat dia bangun, lagi-lagi muncul keanehan, di mana banyak mushroom cow yang ada di depan rumahnya. Di situ dia mencoba untuk membunuh beberapa mushroom cow, setelah itu pulang ke rumah sebentar. Namun saat ia ingin memburu mushroom cow yang lain, mushroom cow tadi sudah menghilang dan malah muncul fox putih yang jumlahnya 5 kali lipat dari jumlah mushroom cow yang tadi. Tapi yang lebih anehnya lagi, fox putih itu langsung menghilang ketika Royce gak sengaja mengalihkan pandangannya sebentar. Karena panik, dia bergegas ke village untuk bertemu para villager agar tidak kesepian. Namun di tengah perjalanan, langitnya malah berubah menjadi malam. Dan saat ia sampai ke tempat village sebelumnya, village itu menghilang dan hanya menyisakan satu campfire. Royce di situ merasa sangat-sangat takut dan memutuskan untuk mengurung dirinya di lapisan bedrock saja. Namun saat ingin mining sampai bedrock, bukannya bedrock yang dilihat Royce, malah void yang dilihatnya. Di situ Royce masih belum menyerah terhadap keanehan yang selalu menimpanya dan mencoba untuk menggali ke arah lain. Dan sekarang Royce malah menemukan dirt di kedalaman min 60. Saat dirtnya dihancurkan, Royce akhirnya melihat bedrock. Tapi kenapa hanya ada satu bedrock? Ucap Royce. Karena Royce orangnya kepo, jadi dia pun turun ke bawah. Seketika ia terkejut melihat apa yang ada di situ. Tapi kenapa hanya ada satu bedrock? Ucap Royce. Karena Royce orangnya kepo, jadi dia pun turun ke bawah. Seketika ia terkejut melihat apa yang ada di situ. Di situ terdapat rumah-rumah village yang terbalik dan juga para villager yang terbalik. Beberapa detik kemudian ada sosok entity yang muncul. Dan entity itu selalu melihat ke arah Royce kemanapun Royce bergerak. Dan tiba-tiba saja Royce langsung dibunuh oleh entity itu. Dapat disimpulkan, kemungkinan besar entity itulah yang sudah memindahkan village Taiga itu ke bawah lapisan bedrock dan void. Ke bawah lapisan bedrock dan void. Yang ketujuh, Apmau Rage. Ada seorang pemain bernama Chill dan temannya Moe yang sedang asik bermain survival. Saat itu, mereka sudah 2 minggu bermain survival di Minecraft. Di malam hari, mereka memutuskan untuk memburu spider. Namun beberapa saat setelah membunuh spider, ada orang bernama Apmau join ke server. Seperti yang kita tahu, Apmau adalah YouTuber cewek yang terkenal. Jadi nggak aneh kalau mereka kaget sekaligus senang dengan kedatangan Apmau. Karena saking senangnya, Moe merekamnya dan ingin menunjukkan ke dunia bahwa Apmau join ke world Minecraft mereka. Di situ Moe mencoba mengechat Apmau, namun anehnya tidak ada jawaban dari Apmau. Dan bahkan mereka berdua tidak melihat Apmau sampai pagi hari. Namun setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Apmau datang dan bertemu dengan mereka. Di situ mereka senang sekaligus gembira dengan kedatangan Apmau. Namun Apmau bersikap agak aneh seperti jalan mundur dan mengechat ikuti aku. Lalu kemudian mengechat jangan ikuti aku. Cukup membingungkan. Setelah itu Apmau pergi mengeksplor. Karena Apmau sedang pergi, Chill dan Moe memutuskan untuk memancing. Tapi saat malam tiba, Apmau ada di rumah. Dan di situ ia marah karena Chill dan Moe pergi memancing tanpa Apmau. Padahal pada saat itu Apmau sedang mengeksplor dan juga dia bilang jangan diikuti.
Di situ Chill memberikan fishing rod-nya ke Apmau, tapi Apmau bilang kalau fishing rod-nya jelek, nggak ada mendingnya. Lalu Apmau mengusir Chill dan Moe dari rumah mereka sendiri. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk pergi memburu mob saja. Tapi setelah beberapa saat, mobnya tidak spawn lagi. Pagi harinya, mereka mencoba untuk pulang ke rumah. Tapi ternyata saat pulang, rumah mereka sudah terbakar oleh Apmau. Lalu tiba-tiba saja Apmau marah, menyemburkan bola-bola api seperti gas ke arah Chill dan Moe. Karena Apmau udah ngerusuh, terpaksa Moe, si pemilik server, memban-nya dari server. Namun terlihat, setelah di-ban, nickname-nya bukan Apmau, melainkan itu adalah hacker yang menyamar menjadi Apmau untuk ngerusuh di banyak server. Oke guys, jadi segitu aja 7 creepypasta terseram dan teraneh part 30. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like-nya dan juga jangan lupa share